Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP 2 di SMA Negeri 18 Medan. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Budi Halomongan Siregar, SPD, MSc. Dan perkenalkan, saya Yati Erika Safitri dengan NIM 4203111102. Slide selanjutnya. Nah, adapun agenda yang akan saya presentasikan, yang pertama itu ada bagian pendahuluan, yang selanjutnya itu adalah informasi umum sekolah mitra PLP 2, yang ketiga ada hasil kegiatan PLP 2, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, memasuki yang pertama yaitu adalah bagian pendahuluan. Nah, di sini adalah latar belakang. Yang pertama itu adalah latar belakang implikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan guru dan pendidikan. Hal yang paling mendasar adalah perubahan, pengembangan, dan penyesuaian adalah kurikulum untuk menyiapkan guru profesional, khususnya kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan calon pendidik yang bermutu. Calon pendidik yang bermutu akan dapat mengikuti program PPG dengan baik dan akhirnya akan dihasilkan luaran sebagai guru profesional. Dari kerangka pikir dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin. Pada setting 3, nyata latar elektronik di sekolah adalah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitik terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagaman penyiapan calon guru profesional melalui PLP. Selanjutnya itu adalah tujuan PLP 2. Yang pertama yaitu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga yaitu menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. Yang keempat ada membantu guru dalam pengembangan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima yaitu ada menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam adalah latihan pengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP 2 dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta memantapkan jati diri calon pendidik. Yang ketujuh ada melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan adalah memantau guru dan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Yang selanjutnya adalah informasi umum sekolah mitra PLP 2. Di sini ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, SMA Negeri 18 Medan terletak di Jalan Wahidi nomor 15A, Kelurahan Pandang Hulu 1, Kecamatan Medan Kota. Secara geografis, sekolah berada di pusat kota Medan, berdampingan dengan kawasan ruko, pertokohan, dan pusat pembelanjaan, Tamrin Plaza. Kehidupan sosial budaya masyarakat sangat heterogen, didominasi oleh etnis Tionghoa. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat beragam, didominasi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Yang pertama itu adalah visi sekolah, yaitu yang pertama memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua memiliki budi pekerti dan berakhlak mulia, yang ketiga yaitu memiliki terhadap bangsa dan negara, yang keempat yaitu memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, yang kelima yaitu memiliki rasa empati dan toleransi terhadap kebinekaan bangsa Indonesia, yang keenam yaitu memiliki sikap dan pola pikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketujuh yaitu ada membudidayakan kecintaan dan kepedulian memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
dan 8 yaitu dan lain-lain dan sebagainya. Misalnya itu misi sekolah yang pertama menyelenggarakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tumbuh kembangnya segala potensi dan talenta peserta didik. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mengakomodir segala minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan anti kekerasan dan perundungan. Dan yang keempat yaitu menyelenggarakan kegiatan proyek bagi peserta didik untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima yaitu adalah mendidik peserta didik agar sara dan peduli terhadap lingkungan melalui keteladanan. Dan selanjutnya itu adalah tujuan sekolah. Yang pertama menghasilkan lulusan yang berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua menghasilkan peserta didik yang memiliki rasa bangga dan dengan talenta dan prestasinya. Yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berhak mulia. Yang keempat yaitu menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan karakter pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan lulusan yang dapat menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Yang selanjutnya ada organisasi sekolah. Nah, untuk organisasi sekolah ini dapat kita lihat sendiri di layar PPT yang telah diberikan, yaitu terdiri dari kepala sekolah sampai dengan guru BP. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat sumber daya manusia di sekolah, yaitu pertama ada tenaga pendidik, kemudian selanjutnya ada tenaga kependidikan, dan yang selanjutnya ada siswanya. Nah, dapat kita lihat jumlah-jumlahnya pada layar yang telah dibagikan. Untuk slide selanjutnya. Nah, pembagian selanjutnya ada sarana dan prasarana. Dan yang pertama itu ada ruang yang dimiliki sekolah, yaitu ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang eksek, ruang kelas, ruang BP atau BK, ruang UKS, ruang ibadah atau musola, ruang piket, kantin, dan gudang. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada WC dan kamar mandi. Nah, itu terdiri dari WC dan kamar mandi kepala sekolah, guru atau pegawai, siswa laki-laki, dan siswa perempuan. Selanjutnya itu adalah laboratorium dan ruang praktek. Yang pertama itu ada biologi, kimia dan fisika, kemudian ada komputer dan perpustakaan. Nah, untuk yang keempat itu ada prasarana. Itu terdapat instalasi air, jaringan listrik, jaringan telepon, dan internet. Yang selanjutnya itu adalah prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Nah, SMA Negeri 18 Medan sudah mencapai prestasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai kegiatan rutin yang umum dan wajib, yaitu berupa pembiasaan diri melalui doa sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk prestasinya dapat kita lihat pada slide PPT yang tersedia, itu terdapat beberapa prestasi yang dicapai oleh siswa di Sekolah SMA Negeri 18 Medan. Yang selanjutnya itu ada hasil kegiatan PLP2. Yang pertama ada analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, pengembangan kurikulum di SMA Negeri 18 Medan mengikuti karakteristik kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12. Dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, kurikulum ini bertujuan menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, memiliki etos kerja tinggi, berdisiplin, berwawasan bisnis, dan mampu beradaptasi dengan era global. Kurikulum ini juga memperhatikan keragaman peserta didik, keunggulan lokal, potensi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan tanpa memandang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terdiri atas muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. Nah, guru-guru di SMA Negeri 18 Medan telah menyusun perangkat pembelajaran dengan cukup baik. Silabus yang mereka buat telah sesuai dengan target pencapaian yang diinginkan. RPP atau modul ajar yang dibuat oleh para guru juga sudah disesuaikan dengan baik, mengikuti silabus dan situasi di sekolah. Bahan ajar yang digunakan merupakan kombinasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dengan tujuan agar materi yang disampaikan kepada siswa lebih jelas dan secara perlahan mempersiapkan mereka untuk beralih ke kurikulum Merdeka. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta kualitas individu peserta didik dalam penggunaan teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Meskipun di SMA Negeri 18 Medan telah dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran seperti penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran, namun masih terdapat kendala. Hal ini disebabkan oleh tidak semua siswa memiliki laptop dan dapat digunakan untuk menampilkan PowerPoint tersebut. Akibatnya, penggunaan teknologi dalam bentuk PowerPoint masih kurang optimal di beberapa kelas. Selanjutnya ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama untuk kokurikuler itu terdiri dari paduan suara, PMR, dan OSIS. Untuk ekstrakurikulernya itu ada kerohanian, OSN, roket air, KIR, futsal, tari, teater, English Club, literasi, pramuka, dan paskibra. Musik yang terakhir itu adalah penutup. Yang pertama, terdapat kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan PLP2 di SMA Negeri 18 Medan, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama PLP2 ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai aspek pembelajaran dan manajemen pendidikan di lingkungan sekolah. Aspek-aspek tersebut mencakup budaya sekolah, struktur organisasi, dan tata kerja atau SOTK, visi dan misi sekolah, serta kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selain ini, PLP2 juga bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan melalui pengamatan dan pengelolaan kelas secara langsung terhadap siswa. Hasil dari kegiatan PLP2 menunjukkan bahwa SMA Negeri 18 Medan memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan bakat siswa. Selanjutnya itu ada saran. Penulis memberikan saran agar SMA Negeri 18 Medan menjaga prestasinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan profesional beriman, takwa, memiliki etos kerja tinggi, disiplin, berwawasan bisnis, dan mampu memanfaatkan peluang era global dengan optimal sumber daya. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada dapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.